Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membawakan genre reading. Temanya adalah dia jatuh hati padamu. Kenapa? Kenapa alasannya? Oke, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Karena kita mau cek energi seseorang, aku akan kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, nanti aku langsung shuffle aja ya. Kenapa dia jatuh hati padamu? Dia jatuh hati padamu. Kenapa kira-kira? Ada dari kalian ini yang cuek, aku lihatnya. Karena kalian cuek, ya dia mungkin pengen tahu dan ada rasa penasaran di sana. Tapi ada yang penasaran atau suka karena dicuekin sama kamu, jadi merasa tertantang, atau ada yang merasa ya memang kamu tuh termasuk orang yang penting di hidupnya saat ini. Jadi kayak kamu itu masuk nominasi orang teratas yang penting di hidupnya. Walaupun kamu belum tentu menganggap dia penting ya, tapi kamu udah termasuk orang yang penting menurut dia. Very important person ya. Dan dia jatuh hati, beberapa dari kalian itu standar dan tipenya dia. Ya dia suka lah gitu ya. Tipe-tipe dia lah ya. Dan ada yang berpikir kamu itu makin lama makin berkembang hidupnya. Ya kelihatan lah, makin lama makin berkembang, makin bersinar, makin cantik, makin tampan ada juga. Tapi ada juga yang melihat kamu tuh dari sisi kemapanan ya, entah karir atau finansial kalian. Ada yang suka kalau kamu itu kayak anak rumahan. Jadi kayak kamu tuh bukan tipe yang pecicilan, bukan tipe yang suka kelayapan, bukan tipe yang suka hang out terus, pergi terus gitu. Bukan termasuk anak-anak gaul gitu ya. Mungkin gaul tapi nggak terlalu gaul. Gimana tuh maksudnya? Ya mungkin kalian bukan termasuk anak-anak yang suka pergi-pergi terus gitu ya. Pokoknya anak rumahan gitu deh. Anak baik-baik maksudnya gitu ya. Jadi termasuk anak baik-baik nih tipenya ya. Ada yang jatuh hati sama kamu itu pas lagi komunikasi sama kamu. Mungkin kamu enak diajak ngobrol, enak diajak sharing, tempat diskusi, atau diajak ngobrol apa aja tuh nyambung, asik ya. Nggak zong ya diajak ngobrolnya. Tapi ada yang ngerasa perbedaan sama kamu ini malah jadi kayak saling melengkapi. Dia ngerasa beda ya sama kamu nih, entah dari sisi pekerjaan, karakter, sifat, atau lingkungan kalian. Tapi perbedaan itu yang bikin dia jadi merasa oh ada ya orang yang berbeda sama aku, oh ada ya dunia lain yang berbeda sama dia, tapi ya dia tertarik aja gitu. Jadi merasa perbedaan itu bukan sebuah penghalang, tapi sebagai apa ya, sesuatu yang bikin colorful di hubungan kalian ini. Kamu tuh gak banyak bicara sebenarnya orangnya, tapi dari gak banyak bicara kenapa dia jatuh hati ya, mungkin gak terlalu alay atau gak terlalu banyak ngomong ya. Mungkin dari kata-kata kamu, kayak kamu tuh dilihat ya seseorang yang kayaknya agak susah buat membuka diri. Nah ketika membuka diri sama dia tuh sangat menghargai waktunya kamu, menghargai kamu mau ngobrol sama dia, menghargai kamu yang sibuk juga meluangkan waktu untuk berkabar sama dia. Cara kamu berpikir, banyak sih yang suka nih ya jatuh hati sama cara kamu berpikir. Mungkin kamu pemikirannya beda, bisa juga ada yang cukup dewasa, ada yang pikirannya tuh jauh ke depan. Pikirannya tuh bukan pikiran yang childish anak-anak, tapi pemikiran kamu tuh keren sih. Jadi kayak punya pemikiran yang beda dan apa ya pemikirannya, visioner apa sih ya. Mungkin ada juga yang sama visi misinya kayak kamu nih ya pemikirannya.
jauh ke depan, cukup dewasa, punya arah gitu ya. Visi misinya tuh jelas di dalam hidup, arah tujuannya juga jelas. Ini mau hidupnya tuh mau kemana, jalan hidupnya ya kelihatan aja gitu. Seseorang yang punya tujuan hidup ke depannya. Jadi kalau dia bergantung hidup sama kamu, nggak apa ya, nggak zong-zong banget gitu ya. Kok jadi pengen bergantung hidup sih? Ya kan, ya mungkin mau apa ya, mau dijadikan partner ya kan, partner hidup. Jadi ya kira-kira kalau dijadikan partner hidup bisa nih ya, dia jatuh hati padamu. Kemandirian deh kayaknya, banyak kalian tuh yang mandiri. Tipe-tipe orang yang mandiri itu kan biasanya ini ya, bisa handle hidupnya sendiri, bisa memanage hidupnya dengan baik, entah secara karir atau finansial, atau bisa memenuhi hidupnya sendiri gitu ya. Nah, cara kamu menghandle diri kamu, cara kamu memanage antara pekerjaan, diri kamu, keluarga, ada sih yang miss juga. Cara kamu mengatur waktu, cara kamu apa sih, work life balance, atau menyeimbangkan antara karir, family, sama apa ya, sama pergaulan atau pertemanan, itu tuh kamu bisa mengatur semuanya. Tapi ya itu intinya kemandirian kamu sih. Ada yang suka sama kamu yang mandiri, jadi kamu tipe apa yang bisa menjalankan semuanya sendiri, nggak mau merepotkan orang lain juga. Ada yang jatuh hati ketika benar-benar baru kenal sama kamu, jadi timbul ada chemistry, dia merasakan ada chemistry, kayak ketarik aja gitu loh sama kamu, kayak ada magnetnya untuk tahu, untuk pengen tahu kamu lebih jauh lagi, kamu tuh orangnya seperti apa sih gitu. Masa sih tahu luar-luarnya doang, kan pengen tahu dalamnya juga gitu. Nah, ada yang jatuh hatinya pas baru banget nih kenal sama kamu, pas baru tahu nama kamu, mungkin berjabat tangan, ngobrol satu patah dua patah kata, tapi kok kayaknya asik ya, klik ya gitu. Ada sih yang menikmati pas perkenalan itu, jadi pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata oke, seru juga kamu nih ya. Jatuh hati. Ada sih yang kayak gini ya, kalian itu punya cerita percintaan ya, mungkin sebelumnya gimana, agak-agak drama, agak-agak dramatis nih percintaan kalian sebelumnya. Nah, mereka itu ada yang tahu nih background story, love story kamu tuh kayak gimana sebelumnya, entah kamu pernah patah hati, disakiti atau apa. Nah, dari situ tuh mereka jadi kayak pengen menjaga kamu, nggak pengen, oh iya kamu dulu pernah tersakiti atau patah hati, nah nextnya aku nggak bakal nyakitin kamu, aku tuh pengen ngejagain kamu. Tapi ada juga yang jadi timbul rasa iba ke kamu ini pernah disakiti ya, kayaknya aku nggak boleh deh nyakitin kamu gitu. Tapi dari love story kamu yang menyedihkan itu, so sorry mungkin emang menyedihkan, nah ada dari mereka yang kayak oke, berarti ini kamu nih orang yang tulus sebenarnya, orang yang layak dan pantas untuk dicintai, nggak pantas untuk disakiti gitu. Jadi ada dari mereka yang pengen menjaga kamu ya, pengen menjaga, pengen mencintai kamu dengan tulus ya. Jatuh hatinya kamu beberapa dari kalian ini orangnya tegas sih sebenarnya, tegas dan nggak terlalu banyak bicara. Sulit aja gitu kalau buat dikendalikan, sulit buat dipersuasi. Ada sih yang suka sama ketegasan kamu, dan kamu tuh orangnya terbuka sih sebenarnya, jujur. Ada yang ngerasa kamu terbuka dan jujur itu malah jadi ngerasa kamu tuh kayaknya orangnya naif deh, agak-agak polos deh. Iya, saking baiknya kamu gitu. Ada yang ngerasa kamu tuh agak-agak naif, agak-agak polos orangnya ya. Kenaifan dan kepolosan kamu juga kadang tuh yang bikin orang tuh jadi memanfaatkan kamu ya. Tapi ada yang jatuh hati karena kamu tuh positive vibes ya, vibrasi kamu tuh bagus, mencerminkan orang-orang yang kayak sehari-harinya nih activity-nya nih, daily activity-nya nih orang-orang yang memang positif, baik, orang-orang yang memang ya hidupnya udah tertata gitu ya, hidupnya udah teratur, hidupnya udah tahu tuh mau ngapain aja ya.
Ada yang jatuh hati, ini sama sih kayak yang tadi, karena kamu kayaknya pernah tersakiti. Ya, sebenarnya ada juga nih orang-orang yang jatuh hati sama kamu, dia tuh bukan malah mendekati kamu, tapi mereka malah menjauhi kamu. Mungkin ada beberapa alasan ya, faktor kenapa mereka tuh menjauhi kamu. Entah mereka menjauhi kamu karena mereka takut menyakiti kamu, tapi mereka sebenarnya jatuh hati sama kamu. Tapi ada juga yang jatuh hati sama kamu nih kayaknya orang-orang yang memang udah punya pasangan. Jadi kayak ya jatuh hati tapi nggak mungkin buat dekat karena salah satunya udah ada pasangan ya. Jadi dia kayak menjauh atau cuek, padahal mungkin dia ada hati ke kamu. Tapi ada juga yang jatuh hati tapi dia menjauh, mungkin ngerasa kamu tuh nggak bisa dipermainkan, kamu itu ya jangan disakiti gitu, apalagi kalau kamu pernah tersakiti. Jadi mereka kayak kasihan jatuhnya sama kamu, jatuh hati tapi kasihan karena nggak mau kamu patah hati lebih dalam lagi ya. Tapi ada juga sih yang jatuh hati ke kamu ini orang-orang yang pernah menyakiti kamu kayaknya ya, menyakiti kamu, tapi pada dasarnya mereka tuh cinta sama kamu ya. Entah apa yang membuat mereka menyakiti kamu, membuat kamu terluka, tapi akhirnya mereka menjauh sih dari kamu. Bukan berarti mereka nggak cinta, tapi ya mereka menjauh karena mereka memilih untuk menjauh ya. Yang jatuh hati padamu, ada sih yang jatuh hati karena kamu pintar katanya. Pintarnya ini bisa dalam pintar karena bekerja, pintar karena berkarir, pintar mencari uang atau apa, tapi ada yang bilangnya kayak gitu sih. Iya. Atau ada yang jatuh hati sama kamu tapi menganggap kamu tuh kayak inspirasi buat mereka. Ya inspirasi, mereka jadi kayak pengen aja gitu seperti kamu orangnya hebat atau keren atau apa ya, sumber inspirasi lah. Ada yang rasanya kayak gitu. Kenapa dia jatuh hati padamu? Dia jatuh hati, dia sih semakin dicuekin malah semakin ingin menarik perhatian kamu ya. Tapi ada juga yang jatuh hati karena ya kamu tuh fokus sama apa yang kamu kerjakan ya. Jadi kamu nggak apa ya, jadi kamu tuh fokus sama apa yang kamu kerjakan, kamu juga nggak apa ya, cuek aja gitu loh sama sekitar kamu. Ada yang jatuh hati karena kamu tuh berubah. Mungkin beberapa dari kalian ada berubah yang jadi lebih baik, entah dalam segi karir, dari karakter, atau dari apapun. Tapi ada yang rasa kamu itu berubah, makin kesini tuh makin berubah, makin sukses, makin berhasil, makin kelihatan jelas nih arah hidupnya. Banyak achievement juga yang kamu dapatkan ya. Ada yang jatuh hati, sebenarnya orang ini punya beberapa pilihan, tapi entah kenapa dia tuh lebih prefernya tuh ke kamu, lebih jatuh hatinya tuh ke kamu. Kayak orang ini nih merasa sebenarnya kamu sama dia berbeda, tapi dia tuh ingin menunjukkan kalau dia tuh ya memilih kamu ya. Orang ini punya beberapa pilihan, tapi dia salah satunya tuh yakin aja gitu, ingin memilih kamu. Ada yang jatuh hati sama kamu karena kamu tuh orangnya family man, family woman. Mungkin kalian tuh perhatian sama keluarga ya, sayang sama keluarga kalian. Tipe-tipe yang mungkin dari keluarga cemara atau apa, tapi mereka seneng sih, apalagi kalau kamu tuh sosok dekat dengan sosok orang tua gitu, keluarga. Jadi mungkin ya perhatian lah, tipe-tipe mungkin yang ideal untuk dijadikan pasangan, atau tipe-tipe yang ideal dijadikan kepala keluarga. Ya. Nah, ada juga yang jatuh hati karena kamu udah mapan. Sesimpel udah mapan aja ya. Biasanya para feminin tuh suka maskulin yang sudah mapan ya. Istilahnya jelas lah masa depannya ya. Bukan berarti nggak mau dekat sama seseorang yang sedang merintis, tapi biasanya kalau udah ditemenin dari bawah itu kadang seleranya bukan dia lagi.
Iya kan, jadi kalau dibilang kayak kenapa sih para cewek-cewek gitu wanita pengennya tuh laki-laki yang lebih mapan, laki-laki yang sudah mapan. Sebenarnya nggak masalah kalau belum mapan, tapi biasanya para wanita ini udah nemenin dari nol. Tapi ketika si laki-lakinya udah sukses, tipe mereka itu ternyata bukan si ceweknya lagi, ternyata tipenya udah berubah. Pas laki-laki yang udah mapan malah tipenya jadi cewek lain, nah gitu. No, bukan curhat, tapi ini kebanyakan pengalaman pribadi klien-klien aku sih. Ya, nah ada yang jatuh hati sama kamu tuh, bener kartunya baru keluar. Jadi pas ketika kayak baru kenal sama kamu nih, ada timbul chemistry. Ada yang ngerasa, kok baru kenal, tapi kok kayak udah kenal lama nih, kayak udah tahu banget nih tentang kamu ya. Dari cara kamu menyambut dia sejak pertama itu, ya dia happy sih, seneng. Kayak kamu sangat welcome sama dia, kamu merespon, ya kamu mau diajak ngobrol, komunikasi kamu juga nggak kayak terpaksa gitu ngobrol sama dia. Ada yang jatuh hati sama kamu itu karena kesibukan kamu. Jadi tuh kamu sibuk, kamu kayak banyak banget yang dikerjain, aktivitasnya banyak. Entah mereka jatuh hati karena kamu bisa mengatur waktu, entah mereka jatuh hati karena ya kamu keren aja gitu, banyak aktivitasnya. Bukan tipe-tipe yang pengangguran mungkin ya, bukan tipe-tipe yang seperti jobless. Tapi kamu, kesibukan kamu itu yang bikin, ya nggak tahu kenapa dia jatuh hati ya, karena kamu yang sibuk. Tapi ada juga kamu tuh pembawaannya tenang. Ada yang jatuh hati karena kamu tuh tenang orangnya gitu ya. Mungkin tipe-tipe yang nggak suka konflik, tipe-tipe yang bukan troublemaker ya. Dari cara kamu apa ya, pembawaannya tenang itu, kayak mereka suka aja gitu. Nih nanti kalau dijadiin pasangan atau pacar, kayaknya happy-happy terus nih, nggak pernah ada konflik atau keributan-keributan yang tidak penting. Kayaknya kamu bukan tipe orang yang suka drama-drama deh ya. Nah, terlihat kamu itu katanya ya, entah kenapa kamu tuh kayak punya tujuan hidup, goals hidup kamu tuh jelas ya. Kamu tuh mau jadi apa ke depan, 5 tahun ke depan kamu tuh mau ngapain, fokusnya kamu tuh kemana gitu. Kamu juga jelas aja gitu apa yang kamu kerjakan sekarang ya. Dan banyak dari kalian itu ngerjain semuanya itu apa-apa sendiri. Nah dari situ dia ngerasa kayak kamu tuh udah independen ya, mandiri, stabil, bisa menghandle semuanya. Jadi ya pasti nih kalau hidup sama kamu nih nggak beban ya, karena kamu bisa ngurusin diri sendiri juga. Jadi kehadiran pasangan itu untuk menambah happiness, tidak menambah beban kepada dia ya. Ini tuh agak-agak duniawi ya ini kartu-kartunya. Jadi kebanyakan nih mirip-mirip. Kalau aku bacain lagi ada tentang karir, finansial ya, ada tentang kayak goals hidup, tujuan hidup. Dan banyak sih yang ngerasa apa yang kamu jalankan itu ya ujung-ujungnya ya berhasil, sukses. Kayak apa yang kamu kerjakan itu akan mudah untuk menjadikan ini apa yang kamu kerjakan itu mudah banget menjadikan apa sih, kayak ya finansial kamu meningkat lah gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan itu pasti akan berhasil dilihatnya. Ya ujung-ujungnya ke finansial sih. Makanya aku bilang tuh duniawi lagi ya. Oke, kita lihat ya. Apa yang membuat dia jatuh hati padamu? Yang membuat dia jatuh hati, ada sih yang suka sama kamu ini karena kamu jutek, karena kamu galak katanya. Ya, jutek galak tapi jatuh hati. Gimana nih ya, mungkin dia ngerasa semakin gemes kali ya ngeliat kamu jutek galak, bukan menghindar menjauh, tapi malah jadi gemes gitu ya, malah jadi tertantang. Ini yakin nih kamu gak suka sama dia, ini yakin nih kamu kok cuekin dia, nanti jatuh cinta sama dia loh gitu, jatuh hati sama dia loh. Ada sih yang ngerasa tertantang gitu. Tapi ada juga yang jatuh hati ketika kamu malah memberi batasan ke dia ya, memberi batasan, jadi malah makin pengen deket. Kayak
kayak nggak yakin aja, kamu beneran nih nggak suka sama dia, beneran cuek nih, nanti aku bakalan bikin kamu jatuh cinta loh sama aku. Ada loh yang kayak gitu. Iya, tapi mereka nih sebenarnya ganteng dan cantik sih, jadi mereka yakin kalau kamu tuh bakalan suka sama dia ya. Orangnya cukup confidence ya. Nah, ada yang jatuh hati sama kamu itu, jadi mereka tuh pengen banget ketemu sama kamu. Ya, banyak sih kalian itu orangnya lovable ya, kayak penuh cinta kasih, terus asik, apa ya, asik aja gitu. Asiknya tuh gimana ya? Ya asik aja, jadi mereka tuh pengen ketemu malah jadi sama kamu nih. Kayak semakin penasaran, pas ngobrol, komunikasi, asik, malah jadi pengen ketemu ya. Mereka yang jatuh hati ini banyak yang sebenarnya lagi di fase pengen move on, baru selesai hubungannya dengan seseorang, lagi proses move on, terus akhirnya ya mereka kenal sama kamu, akhirnya mereka tuh secara nggak langsung ya mereka tuh jadi dibantu healing sama kamu ya, dibantu move on sama kamu. Padahal kamu nggak merasa nih bikin mereka move on, tapi ya mereka ngerasa lah apa kehadiran kamu tuh membawa manfaat ya buat mereka. Mereka jadi kayak membuka hati ya. Padahal mungkin beberapa dari mereka udah bilang nih, enggak aku malas banget nih cari pasangan baru, malas deket-deket sama orang baru, malas PDKT lagi. Tapi pas dekat sama kamu malah, kok lucu sih. Jadinya mereka jadi ini apa sih, tanpa sengaja gitu ya, open their heart lagi. Ya, kamu yang membuat seseorang membuka hati. Cie ya. Beberapa dari kalian itu penyabar. Mungkin ya mereka ngerasa mereka tuh udah ngelakuin hal yang nyebelin, bikin kamu bete, kesel, bikin kamu sakit hati mungkin. Tapi kok kamu sabar-sabar aja, tapi kok kamu tetap sabar gitu ya. Kamu nggak benci atau nggak marah atau nggak sebel sama dia. Nah, dengan kesabaran kamu itu ada yang ngerasa malah kamu kok penyabar gitu ya, nggak kayak orang-orang yang pernah mereka temui. Iya, ada juga yang jatuh hati sama kamu, nggak tahu kenapa mereka tuh tahu loh rencana hidup kamu ke depannya tuh gimana. Mungkin dari ngobrol atau komunikasi ya, dari sharing sama kamu. Nah, dari rencana hidup kamu itu mereka ngerasa kamu ya punya tujuan hidup yang jelas gitu loh, plannya tuh jelas ke depannya mau gimana. Jadi ada yang ngerasa kayaknya kalau menggantungkan hidup sama kamu bakalan bahagia deh. Iya. Menggantungkan hidup ya, bukan ini ya, bukan sama-sama berkembang tapi menggantungkan hidup ya. Gimana dong ya. Ada yang jatuh hati sama kamu, mereka tuh langsung baper ya, langsung galau karena gimana nih, mereka jatuh hati, baper, galau, terus dicuekin sama kamu. Apa nggak double tuh bapernya ya. Apalagi kalau kamu menjauh dari dia, nggak tahu alasannya apa kalian menjauh, tapi dengan kamu menjauh, kalian berjauhan, kalian ada jarak ya, jadinya ya dia makin galau gitu ya. Orang yang jatuh hati sama kamu ini kebanyakan terlihat di depannya tuh kayak baik-baik aja, tidak terjadi apa-apa, padahal dalamnya setengah mati galaunya ya. Setengah mati, kayak ini, kayak air laut kan diam tuh, kayak air laut tuh dari luar tuh kayak tenang, tapi dalamnya tidak setenang itu guys ya. Oke, kita cek lagi. Dia jatuh hati padamu kenapa? Kenapa dia jatuh hati padamu? Ada yang jatuh hati sama kamu dilihat dari fisiknya kamu. Fisiknya kamu menarik mungkin beberapa dari kalian punya sex appeal. Jadi kalau dilihat tuh kayak gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang punya sex appeal ini dilihatnya tuh kayak menarik aja secara fisik ya, secara visual dari luar. Tapi ada yang jatuh hati sama kamu, ngerasa kamu tuh kayaknya sosok yang penting deh di lingkungan kamu. Entah penting dalam sisi pekerjaan, di lingkungan karir kamu, di lingkungan circle kamu, di lingkungan keluarga atau apa. Tapi kamu tuh sosok yang penting. Ada yang jatuh hatinya kayak gitu. Tapi ada juga yang jatuh hati sama kamu nih, orangnya kepo banget mereka tuh. Suka stalking kamu sih kebanyakan. Ya namanya kan udah baper ya, biasanya pasti stalking. Tapi ada juga yang jatuh hati sama kamu ini, orangnya ada yang toxic sih, negatif. Mungkin jatuh hati terus jatuhnya obses. Kalau obses itu kan di frekuensinya itu frekuensi negatif ya.
mereka tuh terobsesi, mungkin tercandu-candu sama kamu ya. Nah, yang jatuh hati ini ada loh yang sebenarnya udah putus sama kamu, udah selesai, tapi ya masih menyimpan hatinya nih. Tapi ada juga yang jatuh hati sama kamu nih, kalian udah kayak udah menjauh gitu, kamu kemana dia kemana ya, tapi rasanya tuh kayak sulit buat melepaskan diri dari kamu, kayak energinya tuh ketarik terus, atau bisa juga dia merasa koneksi yang cukup strong nih dari kalian berdua. Mereka jatuh hati sama kamu, ada yang ngerasa kamu tuh powerful ya, jadi kayak mereka tuh merasa kamu tuh sosok yang bisa mengarahkan mereka, apalagi kalau kamu ada sosok leader, jadi kamu tuh bisa kayak memberikan arah. Ada orang-orang tuh yang nggak tahu arahnya gimana hidupnya, tapi kayak butuh ini loh, butuh leader atau butuh sosok yang bisa mengarahkan mereka tuh jalan hidupnya tuh kemana. Ada orang-orang yang kayak gitu ya, kayak butuh ini aja, butuh partner buat mengarahkan hidup mereka. Yang jatuh hati sama kamu ini banyak juga orang-orang yang dari masa lalu ya, dia tuh susah banget buat ngelupain kamu, terbayang terus nih kayak kamu tuh menghantui hidupnya, sering juga mimpiin kamu, apalagi kalau mereka punya rasa bersalah ya. Ada yang jatuh hati sama kamu ini kayak kamu bikin mereka introspeksi dan berubah. Mereka yang tadinya bukan apa-apa terus mereka berubah, itu tuh karena kamu ya. Entah kamu pernah kasih mereka advice atau mereka terinspirasi sama kamu, tapi ada juga yang mereka tuh berubah karena kamu. Ada yang jatuh hati padamu karena kamu itu orangnya itu strong, orangnya bisa survive ya. Katanya mungkin kamu pernah mengalami hidup yang cukup naik turun ya, ups and downs, terus hidup kamu tuh bener-bener hidupnya bener-bener luar biasa lah gitu ya, apa yang terjadi dalam hidup kamu. Nah, mereka tuh tahu hidup kamu tuh kayak gimana ya selama ini, dan mereka ngerasa kamu ya bisa survive ya, orang yang fighter ya, bisa berjuang, orang yang strong, nggak takut sama apapun, dan kamu bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu sendiri ya. Mereka jadi ngerasa kamu hebat aja, keren, strong, dan bisa survive, apalagi kalau kamu bisa bertahan di atas kaki kamu sendiri ya. Ada yang jatuh hati sama kamu, mereka tuh kayak poin kamu, stalking kamu, kayak kamu tuh lagi sibuk apa, kabarnya gimana, kamu dekat sama siapa, pasangan kamu siapa, punya hubungan sama siapa. Nah, sampai kayak gitu, sampai mereka tuh kayak poin kamu tuh temennya siapa aja. Ya. Ada juga yang jatuh hati sama kamu karena inner beauty kamu, dari dalamnya kamu, bukan cuma visual aja, tapi mereka tuh kurang lebih tahu lah dalamnya kamu seperti apa. Inner beauty kamu, dari cerdasnya kamu, dari pemikiran kamu, mindset kamu seperti apa ya. Ada yang jatuh hati dari cara kamu itu menjaga diri kamu, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kamu berolahraga, bagaimana kamu memikirkan diri kamu, mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bagaimana kamu menjaga diri kamu, menjaga kesehatan, misalnya dengan kamu berolahraga, dengan kamu yang terlihat selalu menjaga stamina kamu. Pokoknya lebih ke inner beauty lah di sini. Mau kamu maskulin atau feminin, dilihatnya kayak gitu. Dan ada juga yang jatuh hati, mereka tuh ada sih yang jatuh hati, tapi mereka nggak nunjukin kalau mereka tuh menyimpan hatinya sama kamu. Kayak mereka diam-diam aja. Mereka tuh kayak suka stalking kamu atau suka kepoin kamu, tapi mereka diam-diam aja, nggak pengen kamu tahu kalau mereka tuh sebenarnya menyimpan hatinya, kalau kamu tuh sebenarnya mencuri hatinya. Iya, ada yang nggak mau kamu tahu. Kenapa nggak mau tahu? Karena mereka ngerasa buat apa kamu tahu kalau hambatannya tuh cukup besar di antara kalian. Misal, kalian ada perbedaan keyakinan, usia, culture, ya apapun itulah perbedaannya. Jadi mereka pikir buat apalah. Mungkin anggap aja mereka itu secret admirer ya, kayak pengagum rahasia atau pemuja rahasia ya. Cukup mencintai tanpa harus memiliki. Aduh ya, sakitnya. Jadi mereka pikir ya udahlah, nggak apa-apa jadi pengagum rahasia aja. Jadi kayak susah digapai mungkin kamu ya.
Mungkin mereka realistis, kamu sulit digapai, jadi ya udahlah gitu, jadi pengagum rahasia aja. Oke, itu aja gengs ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya dia, ada zodiak Virgo, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Scorpio, Aquarius. Inisial hurufnya mereka ada huruf X, Z, O, J, W, F, C, N, K, Y, S, V, dan Q. Oke, gengs, itu aja. Thank you for watching. I love you all. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.